Sebelum kita mulai materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal maka kenalan, gitu ya. Nama saya Abdul Jabar Jawadur Rahman. Bapak Ibu bisa panggil saya singkat saja Jawad. Saya asli Malang, besar di Malang, dulu alumni Universitas Brawijaya, dan sekarang kurang lebih sudah 5 tahun, hampir 6 tahun domisili di Jabodetabek, rumah sekarang di Pamulang, jadi kita sama-sama di Banten gitu ya. Dan aktivitas saat ini di Gojek sebagai Global Talent and Learning Partner yang bertugas untuk bisa memberikan learning solution kepada para employee yang ada di Gojek, baik itu Indonesia, Singapura, Vietnam, dan juga India, beberapa negara lainnya juga di mana Gojek beroperasi. Sehingga peran kita sama nih Bapak Ibu ya, kita punya peran yang sama, ingin memahami apa sih yang menjadi kebutuhan, apa sih yang bisa kita tawarkan, apa yang bisa kita berikan solusi terkait mencerdaskan gitu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Namun di bidang yang berbeda. Sebelumnya, sebelum di Gojek, saya 4 tahun sebagai People Development Analyst, mengembangkan kepala cabang, salesman, sales counter, gitu ya, terkait dengan salesmanship maupun customer service untuk seluruh frontline people Honda di seluruh Indonesia. Sehingga saya pun sempat aware juga nih, di Astra Honda Motor memiliki SMK binaan, begitu, untuk para teman-teman SMK. Kalau di SMK 2 Pandeglang ini kalau tidak salah ada jurusan teknik bisnis sepeda motor begitu ya. Jadi harapannya siapa tahu sudah ataupun sedang proses untuk bisa bekerja sama. Semoga nanti kita juga bisa menjalin komunikasi lebih lanjut ya, bagaimana bisa menghubungkan antara SMK dengan industri. Dan selain aktivitas full time di company, saya juga aktif secara freelance begitu sebagai pelatih atau trainer di beberapa lembaga pelatihan. Semoga senang sekali saya bisa berjumpa dan bekerja sama dengan teman-teman dari Langkah Corporation yang menyelenggarakan event kita pada siang atau pagi sampai siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan memulai dengan pertanyaan ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu melihat layar di depan. Sudah mulai terlihat? Belum ya, karena masih warna putih ya. Nah, di layar nanti akan muncul ada 3 gambar, Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan pemanasan lah ya. Kira-kira dari 3 gambar ini, manakah yang menurut Bapak Ibu paling cocok menggambarkan definisi kesuksesan? Wah, jadi kalau ada orang nanya sukses itu apa gitu ya, mungkin peserta didik Bapak Ibu atau mungkin murid-murid Bapak Ibu bertanya, Pak, sukses itu apa? Bu, sukses itu apa? Kira-kira menurut Bapak Ibu, dari 3 gambar ini, mana yang paling menggambarkan? Silakan dilihat dulu 3-tiganya, nanti ketika saya tanya, yang pilih gambar 1 boleh angkat tangan, mohon nanti berkenan untuk angkat tangan. Gambar yang kedua dan ketiga juga seperti itu. Nah, inilah gambar yang pertama. Oke, kira-kira apakah ini gitu ya definisi kesuksesan yang menggambarkan kesuksesan menurut Bapak dan Ibu? Ini gambar pertama. Lalu sekarang saya pengen Bapak Ibu melihat ini gambar kedua. Nah, ini gambar kedua. Oke, dan yang ketiga, ini gambar ketiga. Oke, sudah dipilih-pilih, pilih 1, 2, atau 3, tapi ini bukan pemilu ya. Jadi silakan, boleh dipikirkan. Saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang saya mau mulai bertanya. Bapak Ibu yang memilih gambar pertama boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Gambar pertama. Oke, lebih tinggi lagi boleh Bapak Ibu sambil boleh istilahnya mulet ya kalau bahasa Jawanya itu. Stretching gitu ya. Oke, saya hitung ini ada sekitar 40.000. 40.000 yang memilih gambar pertama. Sekarang yang gambar kedua. Boleh angkat tangan yang gambar kedua Bapak Ibu. Oke, ada 1.000. Wah, sepertinya hanya 1.000 orang. 2.000, 3.000. Oke, 4.000, 5.000. Nambah terus ya. Oh, teman saya tuh angkat tangan. Oke, yang ketiga. Siapa yang memilih gambar ketiga adalah definisi sukses menurut Bapak dan Ibu. Oke, wow, ini sepertinya juga seimbang ya antara kedua dan ketiga ini. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Ibu semua yang sudah memilih. Lebih keras lagi supaya bisa terdengar sampai sini. Tepuk tangannya. Oke, Bapak Ibu, dari 3 gambar tersebut, 3-tiganya benar. Tidak ada yang salah ya, gitu ya. Tapi 3-tiganya ini memberi sudut pandang yang berbeda. Nah, saya ingin membagikan sedikit sudut pandang terkait 3 gambar tersebut. Nah, gambar yang pertama ini menjelaskan bahwa yang namanya kesuksesan Bapak Ibu itu adalah sebuah keputusan kita. Kita mau sukses, kita mau gagal, kita mau belum berhasil, kita mau sedih, kita mau bahagia, itu keputusannya ada pada diri kita.
Bahkan ada yang bilang tidak perlu menunggu kaya untuk bahagia, tapi bahagialah maka rezeki itu akan datang. Tidak perlu menunggu sehat untuk bahagia, tapi bahagialah maka kesehatan pun itu akan terjaga. Tidak perlu menunggu mendapatkan jabatan, tidak perlu menunggu menjadi kepala sekolah dulu gitu ya, baru bahagia. Tapi berbahagialah, maka insya Allah jalan untuk bisa mencapai kesuksesan tersebut akan terbuka. Sehingga saya yakin banget nih Pak Adif Firdaus ini merupakan salah satu guru yang bahagia begitu ya, menularkan kebahagiaan juga bagi para murid sehingga hari ini juga bisa memimpin SMK Negeri 2 Pandeglang yang luar biasa memiliki 8 jurusan ya, luar biasa. Sehingga Bapak Ibu, yang namanya kesuksesan itu adalah uh, keputusan kita. Itu adalah keputusan kita. Sehingga penting sekali bagaimana kita dalam setiap langkah, dalam setiap hari itu memiliki keputusan yang tepat. Apa yang mau kita lakukan, buku apa yang kita baca, pertemanan seperti apa yang mau kita bangun, dan seterusnya. Nah, kalau hal tersebut sudah kita implementasikan, Bapak Ibu, maka tugas kita selanjutnya adalah menciptakan budaya itu sehingga bisa ditularkan gitu ya. Ibarat virus, kita juga pengen menularkan virus, tapi virus yang positif ya, yaitu pemahaman bahwa apapun yang ingin kita capai di masa yang akan datang itu tergantung dari keputusan kita hari ini. Maka pesan tersebut sangat penting nih untuk bisa kita sampaikan juga kepada peserta didik bahwa kesuksesan kalian ditentukan oleh keputusan kalian. Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, Bapak Ibu, option. Jadi yang namanya kesuksesan itu adalah sebuah pilihan. Orang bebas memilih. Orang punya 1000 pilihan untuk mau ngapain hari ini. Para peserta didik punya 1000 pilihan juga mau ngapain saat hadir di kelas online. Mereka mau matikan kameranya, mereka mau sambil tiduran, sambil makan Indomie, itu pilihan mereka. Tapi Bapak Ibu, kita bebas memilih, tapi kita tidak bisa lepas dari konsekuensi atas pilihan kita. Kita bebas memilih mau mengajar dengan cara apa, mau memberikan ujian dengan metode apa, memberikan ilmu dengan cara yang bagaimana, kita bebas memilih. Tetapi kita tidak terlepas dari konsekuensi atas pilihan kita. Jadi kalau kita ngajarnya sekedar membaca teks misalnya, tentu tidak akan terserap dengan baik dari sisi peserta didik. Tapi ketika kita bisa menjelaskannya dengan sepenuh hati, dengan case study, dengan masalah yang benar-benar dialami, meskipun itu di luar textbook, di luar materi slide yang kita siapkan, tapi kita dengan senang hati memberikan tambahan ilmu, tambahan pengalaman berdasarkan kasus-kasus yang sedang terjadi sekarang, maka tentu itu akan lebih menancap di dalam diri peserta didik kita. Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi, yang namanya kesuksesan itu tergantung dari pilihan-pilihan kita. Kita bebas memilih, tapi kita tidak bebas atas konsekuensi pilihan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang namanya kesuksesan adalah sebuah proses. Banyak orang yang pengennya mulus aja hidupnya ya. Saya juga pengen begitu, tapi tentu kita menghadapi masalah yang tidak terduga-duga, gitu ya. Tidak disangka-sangka tiba-tiba ada masalah, ada rintangan. Maka mindset yang harus kita mulai lakukan dalam diri kita dan juga kita bisa tularkan kepada para peserta didik adalah yang namanya keberhasilan itu kadangkala harus melewati kegagalan-kegagalan. Sehingga tidak heran ya ada pepatah yang mengatakan bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, maka ketika Bapak Ibu menghadapi peserta didik yang ini nilainya kok jelek terus misalnya, ini kok remedi terus, ini kok misalnya nggak pernah hadir di dalam kelas, maka perlu kita untuk memahami ya kira-kira kendala apa yang mereka hadapi. Kemudian kita hadir sebagai seorang guru yang digugu dan ditiru gitu ya untuk bisa menjadi bagian dari solusi mereka. Maka Bapak Ibu, ketika kita melihat peserta didik yang gagal, remedi, atau mungkin tidak naik kelas dan sebagainya, ingat, jangan pernah kita menjudge ya peserta didik kita bahwa ini nggak bakal sukses nih. Kita nggak pernah tahu ya. Bisa jadi kegagalan-kegagalan yang kita lihat dari mereka itu tahapan awal sebelum mereka menemukan jalan kesuksesannya. Maka sebelum itu semua terlambat, kita perlu hadir nih sebagai sebenar-benarnya guru yang digugu dan ditiru dengan memahami, kemudian juga menjadi bagian dari solusi untuk mereka. Tentu saya yakin pesan-pesan ini sudah sering Bapak Ibu dengar, pesan-pesan ini juga sudah sering Bapak Ibu sampaikan. Izinkan saya hanya sekedar merefresh kembali bahwa yang namanya kesuksesan yang ingin kita capai itu
perlu kita lihat dari berbagai sudut pandang. Kesuksesan sebagai sebuah keputusan, kesuksesan sebagai sebuah pilihan, dan kesuksesan yang harus melewati proses. Maka 3 hal ini menjadi pembuka diskusi kita hari ini, Bapak Ibu, karena banyak sekali orang yang masih belum menyadari bahwa elemen-elemen kesuksesan itu tidak hanya tentang knowledge, tidak hanya tentang pengetahuan, nilai bagus, lulus dengan nilai sempurna. Sehingga tidak heran ya Bapak Ibu, mungkin ketika ketemu alumni, saya juga sering ketika ketemu Bapak Ibu guru, wah ini dulu sering terlambat misalnya, atau mungkin wah ini dulu sering remedi, tapi sekarang punya usaha ya, gitu. Atau mungkin wah dulu ini sering banget nih nakal, berantem sama temennya, tapi alhamdulillah ya sekarang sudah punya pondok pesantren. Wah, nggak ada yang pernah tahu ya Bapak Ibu masa depan peserta didik kita seperti apa. Tapi ingatlah bagaimana kita bisa mengisi hari-hari mereka selama mereka menjadi tanggung jawab kita di dalam sekolah. Oke, Bapak Ibu, kalau tadi sempat menyinggung sedikit ya, banyak orang yang fokus bahwa kesuksesan itu ngomongin tentang knowledge, maka saya pengen memberikan gambaran Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya ketika orang lihat kesuksesan biasanya dikaitkan dengan kemampuan. Orang bisa sukses kalau dia punya kemampuan, kalau dia punya ability gitu ya, sesuatu yang bisa dia lakukan. Kalau pengen sukses bekerja sebagai seorang profesional, ya dia harus disiplin, dia harus ini, dia harus itu. Sehingga ability ini menjadi hal yang mau kita bedah nih di slide kali ini. Jadi ability itu banyak sekali elemennya ternyata Bapak Ibu. Tidak hanya elemen yang pertama yaitu knowledge. Padahal banyak orang yang berpikir, oh kalau sudah lulus sertifikasi ini pasti sudah bisa menjalankan ini. Belum tentu. Kalau sudah ikut training ini, pelatihan ini, pasti sudah bisa sukses punya keterampilan ini. Belum tentu, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita dengan mudahnya bilang, oh kalau sekolah di SMK Negeri 2 Pandeglang, pasti lulus, pasti dapat pekerjaan, pasti dapat apalagi bisa punya usaha atau bisa masuk kuliah dengan lancar. Belum tentu. Kalau kita hanya mengandalkan yang namanya knowledge. Karena knowledge ini Bapak Ibu itu sebatas know what. Hanya sekedar tahu tentang apa, dan apa. Ketika orang bisa jawab apa yang dimaksud dengan bla bla bla, apa arti dari bla bla bla, apa rumus bla bla bla, mereka sekedar mendapatkan yang namanya knowledge. Sementara ability tidak dibangun hanya dari knowledge. Maka penting sekali Bapak Ibu ketika kita mengajar 2 jam pembelajaran, atau mungkin 3 jam pembelajaran gitu ya, supaya mudah membaginya, maka 1 jam itu knowledge aja gitu. Jadi knowledge itu hanya 1 jam aja. 2 jam yang lain apa? Nah, inilah 2 elemen yang perlu kita ingat gitu ya, bahwa ability untuk membangun kemampuan seseorang tidak hanya pada knowledge atau know what, tapi ada yang namanya skill, know how, tahu bagaimana cara mengimplementasikan apa yang sudah dia tahu di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga saya dulu kalau boleh saya ingat lagi waktu saya masih SMA gitu ya, senang banget ketika ada Bapak Ibu guru yang mengaitkan pembelajaran kami dengan cerita keseharian gitu ya. Misalnya membahas tentang rumus matematika, namun beliau bercerita kapan rumus ini dipakai. Atau mungkin saat membahas fisika, termodinamika, segala macam. Beliau dengan senang hati, meskipun itu di luar textbook gitu ya, bercerita kapan termodinamika ini diimplementasikan. Ya tentu dengan batasan-batasan penjelasan yang tidak terlalu mendalam ya, khawatir salah fokus gitu kan. Tapi at least itu membuat wawasan kita menjadi luas. Bahwa ternyata, oh yang saya pelajari nggak sia-sia ya. Yang saya pelajari ini diimplementasikan ya. Yang saya pelajari ini benar-benar dipraktekkan di kehidupan nyata. Sehingga peserta didik tidak lagi berpikir, wah sekolah ini ya udahlah yang penting dapat ijazah sebagai syarat. No. Tapi knowledge yang kita tanamkan di dalam pembelajaran di SMK tentu diiringi dengan skill, know-how. Dan inilah kelebihan SMK Bapak Ibu. Jadi saya kalau ngiri sama alumni-alumni SMK ini, mereka memiliki jam terbang lebih banyak untuk mengimplementasikan. Sehingga ada praktek, praktikum, mungkin teman-teman agribisnis, tanaman pangan, hortikultura benar-benar menjalankan itu, atau mungkin benar-benar turun ke lapangan melihat bagaimana proses tanaman pangan hortikultura ini diimplementasikan misalnya, atau mungkin teman-teman dari teknik kendaraan ringan otomotif benar-benar ke bengkel melihat dan mempraktekkan, saya yakin itu dilakukan. Maka inilah sebenarnya kelebihan dari SMK. Sudah punya knowledge-nya, dilengkapi dengan skill-nya. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan hanya 2 ini, masih ada elemen ketiga, yaitu adalah attitude atau sikap.
bagaimana knowledge dan skill ini diiringi juga dengan sikap. Nah, sikap ini kalau dibandingkan dengan knowledge dan skill, knowledge adalah know what, tahu apa, skill adalah know how, tahu bagaimana, maka yang namanya attitude ini Bapak Ibu adalah know why, tahu mengapa. Nah, ini yang kadang kita lupa. Kadang kita lupa, kenapa ya saya belajar ini? Kenapa ya saya capek-capek latihan untuk bisa memperbaiki kendaraan? Mungkin buat teman-teman yang lain. Atau teman-teman yang teknik instalasi tenaga listrik, kenapa ya saya capek-capek harus menghadapi resiko untuk kesetrum misalnya gitu ya. Mereka harus menemukan dulu why-nya apa. Nah, why ini Bapak Ibu akan membantu seseorang itu untuk konsisten mengimplementasikan knowledge dan skill-nya. Sehingga nggak jarang ya Bapak Ibu belajar di SMK jurusan ini. Tapi ketika lulus, bercabang ke yang mana, atau mungkin bahkan sama sekali tidak linear dengan apa yang dipelajari. Bisa jadi bukan karena mereka nggak tahu, bukan karena mereka nggak punya skillnya atau nggak tahu cara mengimplementasikannya. Mungkin mereka pintar, nilainya bagus, bisa mengimplementasikannya, tapi mereka tidak meneruskan itu karena mereka belum tahu why-nya apa. Know why-nya inilah yang sebagai seorang tenaga kependidikan, sebagai seorang guru, kita benar-benar harus juga memasukkannya dalam porsi pembelajaran kita. Jadi kalau ada jam pelajaran misalnya 1,5 jam pelajaran, maka 30 menitnya knowledge, 30 menitnya skill, 30 menitnya adalah attitude. Bagaimana kita menanamkan why. Kenapa sih ini sangat bermanfaat bagi masyarakat? Apa sih kontribusi ilmu ini terhadap kemajuan bangsa? Dan itu saya yakin jarang ditulis di buku atau jarang ditulis di textbook gitu ya. Maka perlu kreativitas kita, perlu semangat kita untuk bisa menambahkan nilai-nilai tersebut Bapak Ibu. Sehingga peserta didik tahu nih manfaat dari apa yang mereka pelajari. Nah, Bapak Ibu ketika yang namanya knowledge atau know what ini disandingkan dengan know why, mereka jadi punya tujuan. Mereka jadi punya visi hidup. Mereka jadi tahu nih, wah saya belajar ini, saya tahu ilmunya, dan saya tahu mau kemana. Karena saya punya why-nya. Karena saya tahu ini manfaatnya kemana. Maka purpose itu terwujud ketika mereka punya knowledge dan mereka punya attitude yang baik. Sementara ketika knowledge dan skill ini bergabung, yang selama ini saya yakin di SMK sudah sangat bagus, yaitu mereka tahu proses. Sehingga nggak heran Bapak Ibu, antara lulusan S1 teknik mesin sama SMK itu kadang gitu ya, jam terbang, keterampilan, itu teman-teman SMK lebih mahir gitu ya. Nah itu karena punya prosesnya, paham prosesnya, tahu caranya. Ketika knowledge disandingkan dengan skill. Dan ketika skill sudah tahu caranya disandingkan lagi dengan yang namanya attitude, maka inilah yang disebut dengan komitmen. Komitmen itu bukan sekedar, oke, saya belajar mesin, ke depan saya pengen jadi punya bisnis, misalnya bengkel dan sebagainya. Bukan hanya tentang pilihan-pilihan itu, tapi ketika mereka benar-benar menjalankan. Mereka sepenuh hati. Mereka tahu keterampilannya, mereka punya why-nya, wah ini dengan peran saya ini, saya bisa menyelamatkan orang dari kecelakaan. Saya bisa menyelamatkan seorang anak untuk tidak menjadi yatim piatu, karena orang tuanya kecelakaan, dan sebagainya. Nah, why inilah yang membuat mereka berkomitmen saat menjalankan perannya sebagai seorang teknisi misalnya. Begitu juga dengan jurusan-jurusan yang lain. Maka penting, lagi-lagi sangat penting saat kita bisa mendeliver tidak hanya knowledge, skill, tapi juga attitude. Nah, Bapak Ibu, di framework yang lain, saya akan lanjut ke slide selanjutnya, di framework yang lain yang namanya knowledge, skill, dan attitude, atau know what, how, dan why, itu digambarkan dengan gambaran yang lebih ekstrim lagi. Justru yang namanya why itu menjadi inti. Wah, jadi kalau tadi kan kayaknya seimbang gitu ya. Menurut framework yang sebelumnya itu seimbang nih antara why, how, dan what. Tapi kalau menurut Simon Sinek yang disebut dengan golden circle, itu inti dari circle ini justru pada why-nya. Banyak orang yang sekedar tahu what, tahu how, tapi isinya kosong. Jadinya apa? Jadinya kempes gitu ya kalau ibarat roda atau ban gitu ya, atau mungkin jadinya oleng kalau ibarat roda sedang menggelinding tapi tengahnya tidak solid gitu. Maka why inilah yang disebut dengan belief Bapak Ibu. Ketika peserta didik, ketika kita sebagai tenaga kependidikan ataupun guru itu punya belief yang sama, punya keyakinan, punya cita-cita, maka itu yang akan menggerakkan. Barulah nanti didukung oleh how, bagaimana menjalankan prosesnya, dan didukung oleh what, bagaimana akhirnya bisa mencapai pada result, pada tujuan. Jangan sampai kita sebagai tenaga kependidikan, sebagai guru, hanya fokusnya pada result.
yang penting bikin report karena ditagih sama dinas pendidikan misalnya. Bikin laporan, bikin dokumentasi. Oke, itu result boleh dikejar. Tapi jangan lupa Bapak Ibu prosesnya. Jangan sekedar mengejar misalnya absensi siswa, tapi saat proses pembelajaran 1,5 jam, setengah jamnya cuma untuk absensi misalnya. Ini saya cuma kasih contoh yang ini aja ya, random aja. Tapi at least jadi gambaran. Paling nggak jadi gambaran bahwa oke, saya juga harus ingat prosesnya. Apakah benar-benar bisa terdeliver nih materi kepada peserta didik. Dan jangan lupa inti adalah belief, keyakinan kita. Setiap pagi kita bangun pagi, saya memperhatikan ibu saya ya, karena ibu saya merupakan guru juga, guru biologi di salah satu madrasah sanawiyah. Dulu jadi guru saya juga saat saya masih MTS gitu ya, masih SMP. Jadi benar-benar setiap pagi itu bagaimana kita selalu punya niat yang sama, punya belief, keyakinan bahwa bismillah saya berangkat ke sekolah, punya keyakinan menjadi harapan bagi peserta didik saya, bagi keluarganya yang ingin lebih maju lagi dari sisi ekonomi, sosial, dan sebagainya. Maka peran itulah yang harus kita pegang dan ingat terus Bapak Ibu. Sehingga ketika misalnya nanti menghadapi peserta didik yang nakal, mungkin yang bikin kita bete, aduh gimana sih udah kita bantu kok dia malah nggak sopan dan lain sebagainya. Justru itu menjadi pengingat kita lagi. Oke, kalau dia masih belum sopan, belum memberikan teladan yang baik, bisa jadi kitanya memang sebagai tenaga kependidikan yang mungkin belum menjadi role model. Atau mungkin kita role modelnya sudah bagus nih, sekolah kami semuanya role model mas, nggak ada yang nggak sopan atau melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Oke, berarti bisa jadi penanaman value-nya. Bisa jadi menciptakan lingkungan pertemanannya. Jadi selalu berorientasi ketika kita menghadapi tantangan, rintangan, hal-hal yang tidak kita sukai, kita tanyakan lagi kepada diri kita. Kita kembalikan ke belief kita. Percaya nggak sih bahwa sebenarnya ini menjadi tanggung jawab kita juga? Gitu. Meskipun ya kita tahu orang tua juga punya tanggung jawab. Oke, kalau memang orang tua punya tanggung jawab, seberapa besar nih peran kita membantu orang tua memahami tanggung jawabnya. Mungkin ketika pengambilan rapor, orang tua dikumpulkan, Bapak Kepala Sekolah memberikan pengarahan, dan Bapak Ibu wali murid, wali kelas gitu ya, sudah memberikan pesan-pesan yang sama juga nggak? Supaya bisa menjadi agen perubahan bersama-sama nih dengan para orang tua. Nah, itu yang menjadi pengingat kita ya Bapak Ibu, bahwa why ini atau belief inilah yang menjadi inti dari segala inti kalau kita ngomongin tentang ability seseorang. Oke, Bapak Ibu, saya akan lanjut mulai membahas tentang growth mindset. Nah, untuk bisa mencapai ketiga hal tersebut, why, how, dan what-nya tentu nggak sembarangan atau tentu nggak semudah itu terwujud. Mas, teorinya gampang gitu ya. Yang namanya why, what, dan how, teorinya gampang. Tapi gimana caranya untuk bisa mengimplementasikannya? Tentu itu menjadi pertanyaan ya. Maka saya izin untuk memperkenalkan nih sebuah growth mindset atau sebuah framework yang menjelaskan tentang pola pikir berkembang. Bagaimana kita punya pola pikir yang tidak statis, tidak berhenti di situ-situ aja. Tapi selalu punya curiosity, punya rasa penasaran, punya keinginan untuk mencoba dan lain sebagainya. Dan berorientasi pada proses belajar. Nah, untuk lebih mudah menjelaskannya, Bapak Ibu, saya akan membandingkannya dengan lawan dari growth mindset ini adalah fixed mindset. Yang mungkin kalau nanti saya jelaskan, Bapak Ibu lebih mudah nih untuk, oh iya ya, jangan-jangan selama ini saya atau mungkin peserta didik masih pada area fixed mindset. Apa itu growth mindset versus fixed mindset? Ketika kita bicara tentang fixed mindset, Bapak Ibu, saya paling gampang itu kasih contoh. Ketika ada salah satu peserta didik yang dia ranking 1 terus, gitu kan. Dia juara 1 terus, nilainya paling bagus. Ketika ada lomba pelajar teladan antara SMK, mungkin Pak Ade dengan mudah, oh dia aja gitu ya. Nah, ketika ada orang-orang yang mendapatkan prestasi, orang-orang yang secara konsisten punya prestasi, lalu siswa yang lain melihatnya hanya sekedar, ya pantas. Misalnya namanya, karena kepala sekolahnya Pak Ade gitu ya, jadi siswa teladannya juga namanya Mas Ade gitu. Saya manggilnya harusnya Mas Ade juga nih, kayaknya Pak Ade masih muda juga gitu kan. Wah, pantas nih Mas Ade terus yang dipilih untuk ikut lomba mewakili sekolah. Ya wajar, namanya juga Mas Ade. Nah,
Kalau orang berpikir bahwa kesuksesan itu semata-mata karena gift, karena pemberian Tuhan, karena memang dia dilahirkan seperti itu, lalu dia berpikir, ah wajar saja karena saya bukan Mas Ade, karena saya orang tua saya tidak seperti orang tuanya Mas Ade. Akhirnya peserta didik yang lain hanya membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, dengan si siswa tersebut, maka itulah yang disebut dengan fixed mindset. Ketika kita meyakini bahwa ada yang namanya pemberian Tuhan yang tidak bisa diubah, seakan-akan ya udah dia terlahir seperti itu. Nah, maka mari kita evaluasi nih Bapak Ibu. Kalau kita sebagai guru misalnya, kita lihat ada salah satu guru di antara kita, pasti saya yakin ada aja gitu ya, salah satu guru yang beliau sangat friendly, beliau sangat dekat dengan siswa, beliau sangat enak ngasih pembelajarannya, bikin slide-nya tuh kreatif, ada animasi, ada video dan sebagainya. Lalu kita berkata pada diri kita, ah wajar, dia kan memang masih muda, misalnya nih, biasanya yang senior-senior gitu ya, ah wajar, ini kan masih muda, masih banyak mencoba. Lalu kemudian bisa, atau sebaliknya, yang guru-guru yang dihormati, yang murid itu nggak pernah melawan, murid itu hormat, nggak pernah nggak sopan gitu. Lalu guru-guru yang muda berpikir, ah wajar, karena beliau sudah senior, saya mah masih junior, kalau ada yang nggak sopan sama saya, ya sudahlah nasib saya. Nah, itu termasuk bagian dari fixed mindset. Berpikir bahwa segala sesuatu itu saklek, segala sesuatu itu udah nggak bisa dirubah lagi. Yang ranking 1 ya si A, yang guru favorit ya pasti beliau, yang guru yang dihormati pasti beliau. Sehingga kita nggak ada semangat untuk mencoba mencapai level yang sama dengan orang-orang tersebut. Nah, maka kita artinya masih terjebak pada fixed mindset. Fixed mindset memiliki pemahaman bahwa yang namanya intelijensi, kecerdasan, keterampilan itu statis. Ya udah, kalau udah pintar ya udah, dari SD SMP SMA ranking 1 ya udahlah, berarti SMK-nya ranking 1. Saya dulu dari SD SMP SMA misalnya gitu, oh saya ranking terakhir, oh berarti ya udah wajar saya SMA ini ranking terakhir terus misalnya. Nah, itu adalah fixed mindset. Sehingga orang-orang yang punya fixed mindset ini biasanya untuk supaya tidak mendapatkan hal negatif dari luar, misalnya terancam atau mungkin misalnya tidak jadi naik kelas, mereka hanya fokus untuk gimana caranya orang melihat diri saya kelihatan keren gitu. Jadi fokusnya bukan pada dirinya, tapi fokusnya adalah supaya ketika saya tampil, ketika saya mengajar misalnya, atau ketika saya menjadi seorang murid, yang penting saya aman lah. Jadi tipe-tipe orang cari aman. Biasanya orang yang fixed mindset, larinya kalau positif itu cari aman. Fokusnya adalah gimana orang lain tidak melihat kekurangan saya. Menutupi kekurangan, bukan memperbaiki ya, tapi menutupi. Nah, ini yang kontraproduktif nih dengan tujuan kita ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan dalam organisasi. Ini adalah orang-orang fixed mindset. Lalu lawan dari fixed mindset adalah growth mindset. Ya, nah ini yang harapannya kita miliki. Ketika melihat ada guru teladan, ada murid teladan, ada mungkin kepala sekolah teladan dan lain sebagainya, itu bukan lagi menjadi pantas dia, tapi justru muncul rasa ingin tahu, kok bisa ya? Why? Gitu kan? Balik lagi ke why. Why? Apa yang menjadi motivasi dia? Oh, ternyata beliau meskipun senior, yang biasanya orang berpikir, oh kalau senior itu tidak lebih kreatif, tidak lebih ahli menggunakan PowerPoint, video dan sebagainya, tapi ternyata beliau punya keinginan gitu ya untuk mempelajari hal baru. Aku juga mau deh seperti dia. Nah, itu adalah ciri-ciri orang punya growth mindset. Kepengen tahu, atau mungkin juga tidak malu untuk bertanya, tidak gengsi gitu ya. Mau dong diajarin, meskipun yang kita tanya ini lebih junior misalnya. Maka keyakinan orang dengan growth mindset ini, mereka yakin bahwa yang namanya keterampilan, intelijensi, kecerdasan itu bisa dikembangkan. Sehingga tendensinya kalau yang fixed mindset tadi sekedar cari aman supaya nggak ditegur, supaya nggak kena SP misalnya kalau di perusahaan gitu ya. Kalau yang growth mindset ini tendensinya adalah pengen belajar, pengen bisa seperti orang yang dia lihat keren gitu ya, pengen tahu caranya, dan dia happy menjalankan itu. Karena bagi dia belajar itu ya sesuatu yang menjadi kebutuhan, bukan sekedar tuntutan orang, bukan sekedar supaya saya nggak ditegur, ya udah deh saya belajar bikin PowerPoint supaya karena ini standar dari dinas pendidikan harus bikin PowerPoint, ya udahlah saya lakukan aja lah. Tapi dengan setengah hati itu berarti masih di fixed mindset nih, merasa bahwa nggak bisa di develop. Tapi kalau yang growth mindset tadi benar-benar pengen gitu Pak,
aku pengen nih peserta didikku nanti bisa memahami lebih bagus materinya. Oke, mungkin aku nggak bikin videonya sendiri karena mungkin butuh waktu. Tapi kan ada YouTube. Aku coba deh cari di YouTube. Siapa tahu ada video-video yang inspiratif. Aku download misalnya. Lalu aku tampilkan. Jadi growth mindset juga memikirkan solusi gitu ya. Growth mindset juga memikirkan solusi begitu Bapak Ibu ketika menghadapi tantangan. Oke, sepertinya terputus ya Aldo atau teman-teman langkah. Iya, kok hilang ya? Ya, mungkin boleh dicek dulu siapa tahu lagi reconnect atau baterainya laptopnya habis. Jadi aku post dulu kali ya. Gimana Do? Ada update? Belum, Pak. Aku telepon nggak diangkat. Oh gitu. Oke. Lagi dibenerin, Pak, sama teknisinya. Emang putus. Oke, sinyalnya ya berarti ya.
Oke, sepertinya kita sudah terhubung kembali dengan Bapak Ibu SMK Negeri 2 Pandeglang. Kalau memang terkendala jaringan, nggak apa-apa kalau misalnya dari SMK 2 Pandeglang di off kameranya, asalkan nanti dari Mas operator bisa memastikan ya bahwa memang tampil nih di aula video kami. Oke, baik, saya izin melanjutkan ya Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah sempat membahas nih, ternyata perbedaan mendasar orang dengan fixed mindset dengan growth mindset itu adalah pada keyakinan bahwa yang namanya kecerdasan, keterampilan itu ya udah statis. Kalau udah pinter ya pinter aja. Kalau belum pinter ya udah selamanya dia nggak akan bisa nih jadi ranking 1 atau sebagainya. Ini kalau di levelnya peserta didik. Begitu juga di level guru, bahkan kepala sekolah, siapapun itu, ketika punya fixed mindset, mereka sekedar mengkompromis dirinya atau apa istilahnya ya, memaklumi dirinya untuk tidak bisa lebih baik dari orang lain karena dia melihat wajarlah orang itu keren karena dia gitu. Nah, ini yang jangan sampai kita memiliki atau membiasakan fixed mindset ini. Sementara kalau growth mindset selalu memiliki semangat untuk mencari tahu nih Bapak Ibu. Ketika melihat orang yang sukses, orang yang keren, gimana ya caranya? Pengen dong seperti beliau gitu ya, dan tidak sungkan, tidak ragu, tidak gengsi untuk bertanya, mempelajari hal baru yang belum dia kuasai. Nah, Bapak Ibu, konsekuensi dari memiliki fixed mindset dan growth mindset ini akan terlihat ketika menghadapi tantangan, rintangan, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Orang dengan fixed mindset ketika menghadapi yang namanya tantangan, itu relatively mereka akan menghindari. Nah, misalnya tiba-tiba dapat tugas yang sulit dari guru misalnya, atau dari Bapak Ibu guru, maka siswa-siswa yang tadi yang punya fixed mindset, waduh Bu, ini kan susah, ini kan belum diajarin, ini kan sesuatu yang di luar bab ini, kenapa kok dikasih? Nah, itu akan kelihatan biasanya orang-orang yang punya peserta didik yang punya fixed mindset. Sehingga harusnya kita bantu mereka yang punya fixed mindset tadi dengan kita ajukan pertanyaan. Oke, kalau memang di luar buku, kira-kira kamu bisa cari di mana ya? Nah, mereka akan berpikir nih, oh di YouTube Bu, nah boleh gitu kan. Oh di website Bu, di artikel, di Google, ya silahkan, nggak apa-apa silahkan gitu kan. Nah itu adalah cara kita untuk membantu mereka yang punya fixed mindset. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan kitanya nih Bapak Ibu yang punya fixed mindset, misalnya ketika dapat tugas dari kepala sekolah gitu, ayo Bapak Ibu kami butuh 5 guru nih untuk misalnya jadi perwakilan sekolah untuk ada proses direkam atau bikin video profile. Kalau Bapak Ibu yang punya fixed mindset biasanya berpikir, aduh jangan gue deh gitu ya, atau mungkin, oh maaf Pak saya masih banyak tugas Pak, jadi menghindari. Nah, benar-benar banyak tugas atau enggak itu yang tahu kan Bapak Ibu sendiri gitu ya. Tapi kalau benar-benar mencari alasan untuk menghindari tantangan, nah ini berarti kita masih pada pola pikir yang fixed mindset tadi. Sementara kalau punya pola pikir yang growth mindset, secara otomatis dia akan berpikir, contohnya yang siswa tadi, dapat tugas di luar buku yang nggak ditemukan di buku, mereka akan otomatis, Bu, boleh nggak cari di YouTube? Bu, boleh nggak browsing? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari mereka dibandingkan penolakan-penolakan dari mereka, itulah menunjukkan mereka punya growth mindset. Bagaimana ketika kita menghadapi peserta didik yang sudah punya growth mindset, maka jadikan mereka role model. Misalnya dibuat kelompok yang sudah growth mindset ini dibagi kelompoknya. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu bikin kerja kelompok tapi satu kelompok isinya yang pinter-pinter semua misalnya, atau nanti akhirnya ada kelompok buangan gitu kan, sedih ya, nggak ada yang mau satu kelompok sama dia, akhirnya mereka berkelompok sendiri, akhirnya mereka tidak bisa belajar dari temannya. Maka penting bagi kita tenaga kependidikan maupun guru untuk menciptakan ambience atau lingkungan belajar yang suportif, yaitu dengan memastikan di setiap kelompok itu ada mereka-mereka yang punya growth mindset tadi. Sehingga kalau ada yang nggak semangat, aduh gimana sih, tenang aja kan ada ini. Mereka secara tidak langsung akan membangun culture dimulai dari pembagian kelompok. Nah ini mungkin salah satu tips yang bisa saya bagikan yang semoga bisa Bapak Ibu implementasikan ya. Jadi kalau pembagian kelompok, mungkin sesekali boleh bebas pilih sendiri, tapi Bapak Ibu harus punya kontrol, jangan sampai yang tadi yang tidak favorit kumpul sama yang tidak favorit, gak ada yang mau sekelompok sama dia, kasihan gitu kan. Nah itu ketika orang menghadapi tantangan.
Yang kedua adalah ketika orang menghadapi rintangan. Nah, ini beda tantangan sama rintangan apa sih? Kalau tantangan itu ibaratnya Bapak Ibu kita pengen ke pantai gitu ya. Tapi kita lihat, harus nyebrang gunung dulu, harus mendaki gunung, lewati lembah gitu ya. Sungai mengalir indah, kayak Ninja Hattori gitu kan. Itu tantangan karena belum kejadian, tapi sudah bisa diprediksi susahnya kayak gimana. Nah, kalau yang namanya rintangan itu sudah jalan nih, udah di tengah jalan, udah naik gunung, udah lewati lembah, tiba-tiba hujan badai, tiba-tiba gempa bumi misalnya. Kalau orang yang menghadapi rintangan dengan fixed mindset, dia akan mudah menyerah. Karena dia akan bilang bahwa, waduh ada masalah ini nih, kan kemarin nggak ada ceritanya nih masalah seperti ini. Gitu ya. Misalnya yang siswa tadi, waduh Bu ada internetnya di rumah saya, wifi-nya putus Bu. Padahal kemarin kan kita boleh nyari di YouTube, boleh nyari di internet ya. Masalahnya internet di rumah saya putus Bu, jadi mohon maaf saya belum ngumpulin tugas. Karena mereka menganggap rintangan itu menjadi alasan yang layak untuk mereka tidak melanjutkan perjuangannya. Itu mereka yang punya fixed mindset. Sementara kalau orang yang punya growth mindset, dia akan cari 1000 cara. Bu, maaf agak terlambat, tapi alhamdulillah saya sudah selesaikan tugasnya. Kemarin internet saya di rumah putus, tapi akhirnya saya ke warnet, gitu kan. Atau mungkin saya akhirnya ke sekolah, karena wifi-nya sekolah kebetulan lebih stabil. Ini Bu, tugas saya. Akan kelihatan di level murid-murid kita. Di level guru bagaimana? Nah, silakan Bapak Ibu refleksi lagi. Di tengah jalan misalnya diminta buat laporan, tiba-tiba Pak Ade ngasih perubahan. Mohon maaf Bu, formatnya berubah karena dari Dinas Pendidikan per bulan ini formatnya berubah. Kalau Bapak Ibu dengan fixed mindset biasanya bilang, wah Pak kok berubah sih padahal saya udah selesai nih. Udahlah Pak kalau gitu saya mohon maaf ya Pak, nggak bisa hari ini. Nah, tapi kalau Bapak Ibu dengan growth mindset selalu akan mencari tahu nih, kira-kira format yang lama dan yang baru yang mirip sebelah mana ya Pak? Mungkin saya tinggal bisa copy paste, gitu kan? Yang beda, yang beda di sebelah sini. Oke, saya izin untuk copy paste dulu yang sama ya Pak. Nanti yang beda akan saya susul segera. Nah, jadi punya apa ya istilahnya keinginan untuk mencari solusi ketika menghadapi rintangan, gitu. Jadi tantangan sudah, rintangan sudah. Yang ketiga Bapak Ibu, sudut pandang orang dengan growth mindset maupun fixed mindset terkait effort atau usaha. Kalau orang dengan fixed mindset dikasih kerjaan tambahan, tapi gajinya nggak naik misalnya, atau mungkin peserta didik dikasih tugas tambahan, tapi juga untuk pengayaan aja, mereka akan berpikir, ngapain sih aku ngerjain tugas ini dari Bapak Ibu guruku gitu kan, toh juga nggak memperbaiki nilaiku, nggak nambah nilai rapor, udahlah ini kan sunnah, kalau istilahnya kan nggak wajib gitu ya, maka nah ini berarti orang-orang yang termasuk fixed mindset, mereka hitung-hitungan, apa yang aku lakukan harus kembali secara tunai, secara cash gitu ya, baliknya harus langsung. Nah, ini orang-orang punya fixed mindset. Sementara orang dengan growth mindset ketika melihat yang namanya effort, melihat yang namanya usaha lebih di luar apa yang sudah biasanya dia lakukan, dia malah berpikir bahwa keren nih ada kerjaan tambahan. Bisa jadi aku mempelajari hal baru yang belum aku pelajari sebelumnya. Bisa jadi aku menemukan cara baru untuk bisa menyelesaikan masalah ini yang mungkin di masa yang akan datang akan muncul lagi problem-problem yang seperti ini. Oke deh, mumpung ini belum terlalu masalah yang terlalu serius, aku coba belajar. Supaya nanti ketika ada masalah yang benar-benar serius, yang bukan sunnah lagi tapi malah wajib, aku benar-benar bisa menghadapinya. Nah, itulah perbedaan orang dengan fixed mindset dan growth mindset. Di level kita sebagai tenaga kependidikan, kadang juga gitu ya. Aduh, ngapain sih aku effort-effort ketemu orang tuanya, nyampaikan ke orang tuanya, ngobrol sama orang tuanya, memahami masalah di rumah seperti apa. Misalnya ketika ada peserta didik yang nggak pernah online, nggak pernah hadir dan sebagainya, kan itu kan bukan tugas saya, itu kan tugasnya misalnya guru BK atau mungkin wali murid gitu kan. Tapi saya kan guru matematika atau guru apapun gitu ya, kan itu tugasnya cuma ngajar doang. Tunggu dulu Bapak Ibu, bisa jadi apa yang effort yang Bapak Ibu keluarkan di luar tanggung jawab itu melatih kita, memberikan kita keterampilan baru, memberikan kita pembelajaran baru sehingga di suatu saat kita menghadapi masalah yang benar-benar itu menjadi tanggung jawab kita. Misalnya suatu saat kita jadi wali murid gitu kan, wali kelas maksud saya, akhirnya kita jadi tahu nih caranya, nggak perlu belajar dari nol lagi. Jadi itulah yang membedakan orang dengan fixed mindset ketika melihat effort itu tidak ada buahnya atau tidak ada manfaatnya, bahkan bikin capek doang. Sementara orang dengan growth mindset ketika ada effort lebih yang harus dikeluarkan, dia selalu mencari cara
bagaimana apa yang saya lakukan lebih gak sekedar bikin capek, tapi saya belajar hal baru. Saya terekspos oleh masalah yang baru, sehingga saya tahu jalan keluar suatu saat saya punya masalah yang sama. Jadi itu, Bapak Ibu, perbedaan growth mindset, fixed mindset, dan growth mindset. Tentu ini yang ingin kita tanamkan pada peserta didik. Ini yang ingin kita berikan atau kita wujudkan pada diri setiap peserta didik ketika mereka menghadapi tantangan, rintangan, effort, mereka itu tetap happy, tetap menikmati. Tapi sekali lagi sebagai seorang guru, kita menjadi role model. Kita menjadi contoh, kita menjadi panutan, digugu dan ditiru gitu kan. Murid kencing berdiri, kebalik ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jangan sampai kebalik ya. Gurunya yang kencing berlari, jangan. Tapi justru kita memberikan contoh yang baik gitu kan. Guru kencing di kamar mandi, murid juga kencing di kamar mandi. Jadi benar-benar menjadi role model. Nah, kalau tadi kita udah bahas 3 ini, Bapak Ibu saya ingin ajak kepada hal-hal yang kadang itu sifatnya di luar, datangnya dari luar. Kalau tadi kan yang kita alami gitu ya. Apa sih bedanya peserta didik dengan fixed mindset dan growth mindset, maupun juga Bapak Ibu guru ketika punya fixed mindset dan growth mindset ketika yang pertama menghadapi kritik. Nah ini, ketika orang-orang dengan fixed mindset dapat kritik, dapat masukan, lain kali kalau ngajar tuh kasih humor lah sedikit, ceritalah hal-hal yang lucu misalnya. Kita merasa bahwa, kamu aja nggak pernah tuh kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang dengan fixed mindset, dia akan lihat siapa yang bicara. Ketika ada yang ngasih masukan, dia akan bandingkan dulu dengan yang ngasih masukan. Kamu sendiri juga nggak keren, gitu kan. Tapi kalau orang dengan growth mindset, dia akan lihat apa yang disampaikan. Oke, apa sih pentingnya humor dalam menyampaikan materi? Supaya anak-anak fresh, supaya anak-anak nggak terlalu serius, sehingga mereka takutnya hilang fokus. Oke, berarti itu bisa ya saya pelajari. Gimana ya caranya? Cara membuat humor di sekolah saat mengajar. Browsing di internet, tips-tips memberikan humor itu ada Bapak Ibu, semuanya ada. Ini contoh aja ya. Sehingga kita nggak perlu lihat lagi, kamu sendiri nggak lucu nyuruh aku ngasih lelucon gitu kan. Nah, nggak gitu. Tapi kalau orang dengan growth mindset, dia memahami bahwa inti dari masukannya itu positif, dampak dari masukannya kalau kita implementasikan itu juga membantu kita dan memberi manfaat buat orang lain, maka kita langsung fokus kepada gimana ya caranya untuk bisa improve gitu. Itu ketika kita mendapatkan kritik. Ini akan terlihat juga di level peserta didik. Ketika mereka dapat masukan dari kita, ayo belajar lagi ya, ini bab yang ini nilai kamu masih di bawah rata-rata, gitu kan? Dapat kritik tuh. Bagi mereka yang punya fixed mindset, udah jelas Bu, saya tuh nggak suka hitung-hitungan, gitu kan misalnya. Jadi kalau Ibu ngasih pertanyaan yang hitung-hitungan, ya udah nilai saya emang gini Bu. Nah ini berarti mereka masih punya fixed mindset. Tapi kalau mereka punya growth mindset, baik Bu, terima kasih masukannya. Saya boleh nanya nggak Bu? Nah, kalau mereka bertanya, mereka pengen tahu belajarnya gimana ya Bu, saya agak kesulitan nih, tapi saya juga pengen. Nah, berarti mereka punya growth mindset. Gimana menghadapi peserta didik yang sangat berbeda ini? Yang satunya bilang, saya nggak suka hitung-hitungan, yang satunya pengen belajar sambil melas gitu ya, ngomong ke kita. Maka untuk mereka yang punya growth mindset, bantu mereka. Bantu mereka, kasih mereka jalan untuk gimana belajarnya lebih efektif. Dan harusnya kita bahagia, happy ketika ada murid yang banyak nanya. Jangan berpikir bahwa, ini murid banyak nanya, perasaan kemarin udah dijelasin. Kadang kita juga ngerasa bete juga ya Bu ya, kalau udah jelasin, nggak didengerin segala macam. Nah, tapi kalau ada murid yang nanya, artinya dia sudah membuka hatinya, membuka pikirannya untuk menerima masukan. Maka hadirlah untuk memberikan masukan. Ya tinggal kita pikirkan, apakah dengan sekali ngasih masukan bisa didengar yang lain supaya lebih efisien, itu silahkan disesuaikan teknisnya. Tapi pada intinya kita berikan. Sementara bagi para peserta didik yang sudah nyerah gitu saja dan sebagainya, kita bantu mereka untuk mengingat lagi tujuan mereka. Kalau boleh tahu, agak ngomong di luar topik dulu, jangan bahas materinya dulu, ngomong di luar topik dulu, untuk mengingatkan mereka terhadap tujuan mereka. Oh gitu ya, kamu nggak suka hitung-hitungan. Kalau boleh tahu, kamu habis lulus SMK ini rencananya gimana? Setahu Bu Guru misalnya, atau setahu Pak Guru, orang tua kamu sudah punya usaha ya? Iya nih Bu, saya juga kayaknya pengen lanjutin usaha orang tua saja. Wah keren ya, bersyukur loh kamu, nggak semua orang bisa punya kesempatan kayak kamu. Iya Bu, saya bersyukur. Udah gitu kan misalnya. Lalu Bapak Ibu masukin, tahu nggak, kalau menjalankan bisnis itu juga perlu hitung-hitungan loh. Jangan salah gitu. Jadi kan kita juga bisa memberikan masukan di situ supaya peserta didik tadi dapat why-nya dulu. Jangan langsung kasih what dan how-nya. Nilai kamu jelek, ini udah baca, makanya bab 1, bab 2, bab 3 dibaca, kerjain lagi soalnya. Kalau itu kan terlalu spesifik, terlalu teknis.
mereka nggak butuh itu, Bapak Ibu. Kalau mereka sudah punya fixed mindset, mereka perlu disadarkan dulu tujuan besarnya. Jangan langsung ngasih teknis, nih baca, nih download, nih kerjain soalnya, nanti kumpulin ke saya. Itu tidak menjadi solusi ketika mereka sudah punya fixed mindset. Boleh Ibu kasih soal latihan segala macam untuk mereka yang sudah punya growth mindset, karena mereka sudah punya keinginan untuk belajar, tinggal kita kasih tools-toolsnya. Tapi kalau kita lihat dia sudah nyerah duluan, kita ingatkan lagi tujuannya. Gitu. Kita berikan wawasan tambahan. Jadi mereka berpikir, oh ternyata bisnis pun butuh hitung-hitungan ya, butuh matematika ya. Gitu kan. Jadi kita bisa membangun wawasan yang lebih luas untuk mereka yang punya fixed mindset. Nah, sementara Bapak Ibu, ketika melihat kesuksesan orang lain, tadi sudah sempat dibahas di awal, karena ini cara paling gampang ketika kita lihat ada orang keren gitu kan, kalau kita pikir, wah jelas dia, itu berarti kita fixed mindset. Tapi kalau kita pengen, kita berusaha, itu growth mindset. Maka inilah yang akan membedakan peserta didik antara yang fixed mindset dan growth mindset. Dan itu dimulai dari kita sebagai seorang role model. Kalau dapat pekerjaan tambahan dari kepala sekolah misalnya, tidak perlu kita curhat ke murid. Maaf ya anak-anak, saya telat nih gara-gara dapat tugas dari kepala sekolah ini misalnya, tapi saya yakin di sini nggak ada, di sekolah lain ya, di sekolah lain ada tuh yang begitu dari kepala sekolah gitu. Jadi wajar ya saya agak capek hari ini. Nah, mencari-cari alasan untuk mewajarkan performa yang tidak optimal itu juga akan menular ke peserta didik. Suatu saat mereka mendapatkan tantangan, rintangan, mereka merasa, wajar saya juga habis capek Bu, semalam begadang misalnya, dan lain sebagainya. Jadi selalu ucapan kita, perilaku kita, ekspresi kita itu ditiru Bapak Ibu, digugu dan ditiru oleh murid. Oh jadi kalau dapat tugas tambahan tuh wajar ya kita menolak tugas yang ini, misalnya kan kita tidak ingin seperti itu. Jadi perlu kita memang membiasakan, dan sesama guru memang perlu mengingatkan. Karena yang ngomong di depan pun seperti saya pun ya kadang sering lupa, sering nggak konsisten gitu. Maka perlu nih untuk kita punya kesepahaman yang sama. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, berdasarkan research yang dilakukan juga, orang-orang dengan growth mindset punya achievement atau bisa meraih prestasi yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang punya fixed mindset. Begitu. Baik, oke. Ini penjelasan terkait dengan growth mindset dan fixed mindset. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, percaya atau tidak, ketika kita punya mindset yang baru, kita akan mencapai hasil yang baru. Oleh karena itu, sebelum saya lanjutkan lagi, saya ingin beri waktu Bapak Ibu 15 menit untuk mengendapkan dulu apa yang tadi sudah kami sampaikan. Silakan boleh coffee break begitu ya, 15 menit. Silahkan, nanti kita bisa berkumpul kembali. Kalau sekarang coba saya cek jamnya 10.45 lah ya, saya anggap 10.45, berarti jam 11 kita akan lanjutkan lagi untuk bagian yang kedua dari materi kita kali ini. Silakan Bapak Ibu boleh coffee break 15 menit, kita kumpul lagi jam 11 waktu Indonesia Barat.